Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Donna Lestari dengan nomor induk mahasiswa 18701325039. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori PPG BEK 2 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Syed Aili Rahmatullah Tulungagung. Pada hari ini, Jumat 3 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk uji kinerja di kelas 8 SMP Negeri 2 Mandau dengan materi meyakini Nabi dan Rasul Allah menjadi generasi digital yang berkarakter. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan uji kinerja PPG tahun 2025. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, tolong ketua kelas disiapkan terlebih dahulu, kita berdoa terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak ibu, siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah. Bagaimana kabar kamu hari ini, Ananda? Oke, kurang semangat. Bu ulangi sekali lagi. Apa kabar Ananda hari ini? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita juga Ibu akan melihat kerapian terlebih dahulu. Silakan Ananda berdiri semuanya. Ya, saling berhadapan. Ya. Coba diperiksa kerapian teman yang ada di depan. Ya, perbaiki jilbabnya. Kalau sekiranya masih ada nampak rambut, yang laki-laki perbaiki pecinya. Ya, sudah rapi. Kalau sudah rapi, silakan duduk kembali. Oke, hari ini alhamdulillah kelas kita bersih, rapi. Itu kita mulai pembelajaran hari ini seperti biasa dengan mendengarkan teman kamu membacakan Al-Quran terlebih dahulu. Untuk hari ini pembacaan surah akan dibawakan atau dipimpin oleh Najwa. Kepada Najwa, Ibu silakan. Ya, sadaqallahul azim. Terima kasih kepada anak Ibu Najwa. Semoga dengan dimulakan dengan membaca Al-Quran tadi, pembelajaran kita berjalan dengan baik ya. Kamu mendapat ilmu dan berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya tentunya kita akan menyanyikan lagu wajib terlebih dahulu. Untuk hari ini dipimpin oleh Nia. Kepada anak Ibu Nia, Ibu silakan. Silakan untuk anak ibu untuk berdiri terlebih dahulu. Indonesia tanah air, Indonesia merdeka, Indonesia akan duduk kembali. Oke, Ibu ingatkan terlebih dahulu kesepakatan kelas hari ini. Ada yang melanggar bawa Al-Quran semuanya? Oke, kesepakatan kelas itu berguna supaya kamu tanggung jawab ya, tanggung jawab sebagai siswa dan disiplin. Karena ketika kamu sudah terbiasa bertanggung jawab dari kecil, insya Allah ketika kamu dewasa itu akan terbawa pada diri kamu.
ya. Jadi lebih bertanggung jawab dan lebih disiplin waktu. Sebelum kita masuki materi, ya, materi kita pada hari ini, tentunya Ibu tanya materi kita minggu lalu, ya. Masih ingat dengan pembelajaran minggu lalu? Masih nggak? Coba semangat sedikit, masih nggak? Oke, kira-kira masih ingat? Berarti apa judulnya? Apa? Meyakini kitab-kitab Allah menjadi generasi Quran yang cinta damai. Kira-kira siapa yang bisa menjelaskan apa maksud dari materi tersebut, atau apakah kamu sudah termasuk ke dalam generasi Quran yang cinta damai? Sudah atau belum? Apa buktinya? Siapa yang bisa menjelaskan? Siapa yang bisa menjelaskan? Apa buktinya kita termasuk ke dalam generasi apa? Generasi Al-Quran yang cinta damai. Coba Farhan. Oke, apa yang diterapkan? Membaca Al-Quran. Jadi kalau kita berbicara masalah Al-Quran, itu tiada hentinya. Belajar Al-Quran itu sampai akhir hayat, sampai sudah meninggal, ya. Karena mulai dari membaca Al-Quran, jangan dulu, mulai dari huruf hijaiyah terlebih dahulu. Huruf hijaiyah sampai tanda baca, kemudian membaca dengan lancar, membaca dengan tajwid yang benar, membaca dengan makhraj yang benar. Kemudian kalau udah pandai Bu, belajar irama, membaca Al-Quran dengan irama, ada tartil dengan murattal, ada tilawah dan segala macamnya. Oh, udah pandai Bu, lanjut lagi dengan menghafal Al-Quran, ya, mentadabbur Quran, kemudian apa lagi? Mengajarkannya. Jadi tidak ada henti-hentinya kalau berbicara masalah Al-Quran. Jadi yang belum belajar membaca Al-Quran, maka lancarkanlah, ya, jangan malu, karena itu kewajiban bagi setiap muslim. Oke. Sekarang pertanyaan Ibu yang kedua, kira-kira ada enggak peningkatan perilaku setelah mempelajari materi tersebut atau yang tadi? Ada enggak peningkatan perilakunya? Bu, dulunya saya mungkin baca Al-Quran itu cuman di sekolah aja Bu. Sekarang saya ada tambah, saya biasakan setiap maghrib saya baca Quran. Ada enggak yang berubah perilakunya? Ada? Alhamdulillah, berarti pembelajaran kita berhasil. Tapi kalau tidak ada perubahan, ya, perubahan sikap, maka pembelajarannya tidak berhasil. Ya, karena ketika kamu melakukannya, mengamalkannya, maka kamu akan mendapat ibadah atau amalnya yang nanti insyaallah di yaumul mahsyar itulah yang akan membantu kita. Hari ini ya, seperti di depan ya, materi kita tentang meyakini Nabi dan Rasul Allah, ya, menjadi generasi digital yang berkarakter. Ya, kemudian kita lihat dalil naklinya, ya, dalil pokoknya, mana perintah Allahnya nih, di dalam salah satunya di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Bismillahirrahmanirrahim. Qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Sungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah. Berarti dari dalil tersebut bisa kamu simpulkan bahwasanya di dalam diri, coba Aisyah, di dalam diri Rasulullah SAW adanya yang harus kita teladani, ya. Jadi yang baik-baik ada pada diri Rasulullah. Jadi manusia yang sepantasnya untuk kita idolakan yaitu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita mengidolakan seseorang, kita cinta dengan seseorang, maka kita akan tertarik untuk segala hal dalam dirinya, betul enggak? Kamu misalnya fans siapa nak? Fans Jungkook, ya. Misalnya fans artis segala macamnya, maka kita akan mengikuti gayanya. Mulai dari style rambutnya, bajunya, gaya bicaranya, atau bahkan mengoleksi foto-fotonya, betul enggak?
Sekarang gue tanya, kamu cinta nggak kepada Rasul? Yakin? Kira-kira apa yang kamu koleksi di rumah? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Berarti cintamu palsu. Berarti belum sepenuhnya untuk mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita harus ada bukti bahwasanya kita meneladani, kita mencintai Rasul, yaitu dengan cara ada satu, misalnya, atau ada sirah nabawiyah, ya, atau sirah Rasul di rumah. Apa itu sirah Rasul? Apa? Buku tentang bagaimana sejarah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa, Bu? Dalam rumah saya penuh dengan kaligrafi, Bu. Bacaan-bacaan Muhammad, Allah. Itu salah satu bukti bahwasanya bukti cinta kita ya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan yang diidolakan orang-orang yang tidak ada berpengaruh positif pada diri kamu. Kalau kita mengidolakan, ya biasa itu nak mengidolakan itu. Itu sifat yang lumrah, tetapi jangan sampai terlalu, ya, karena dia pasti akan membawa mudarat nanti. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya, yang pertama memahami konsep iman. Ya, iman ini kan udah dari SD belajar kan? Paham kamu enggak konsep iman itu apa? Iman itu apa artinya? Meyakini, bagus. Secara bahasa iman itu bahasa Arabnya amanah yang artinya ya yakin. Iman secara istilah ada 3 poin di dalamnya. Apa? Aswa, Nazla. Oke, bagus. Itu jawaban yang paling menentukan tangan Nazla. Meyakini dalam hati, kemudian dengan keyakinan tadi kita ucapkan atau kita ikrarkan dengan lisan, kemudian diamalkan dengan perbuatan. Jadi kalau kita cinta Rasulullah, itu tak cukup dengan yakin dan diucapkan saja, tapi harus ditunjukkan dengan perbuatan. Oke, lanjut. Anda bisa menjelaskan makna iman kepada Nabi dan Rasul dengan benar. Kemudian menerapkan keteladanan dengan memberikan contoh penerapan keteladanan Nabi dan Rasul dalam kehidupan generasi digital. Kemudian yang terakhir, menyusun paparan, membuat paparan tentang penerapan sifat-sifat Rasul dalam kehidupan generasi digital. Ibu akan beri kamu lembar kerja, ya. Kemudian metode ini buat terlebih dahulu sendiri. Jadi kamu siswa berpikir kritis terlebih dahulu sendiri, ya. Silakan dibuka buku-buku yang berkaitan dengan ini, ya. Kemudian setelah 5 menit baru berpasangan, ya. Yang kamu dapat tadi kamu diskusi terlebih dahulu dengan teman sebangku kamu, ya, berpasangan. Nanti baru didiskusikan dengan kelompok besarnya, ya. Dan satu yang paling bagus atau kesimpulannya, dan itulah yang akan di-sharekan atau dipresentasikan nanti ke depan. Nah, jadi metode hari ini dengan metode think, pair, and share. Sebelumnya Ibu mengajak kamu untuk mengamati ya kisah, ya. Ini kisah inspiratif seorang driver ojol yang amanah, ya. Apa yang terjadi? Namanya Akhirul Sofyan, pengemudi ojek online atau daring, ya, di Batam yang viral karena melindungi makanan pesanan dari semprotan disinfektan, ya. Kemudian apa yang terjadi? Kebetulan ini direkam sama orang, ya, yang di sekitar sana dan diupload di media sosial dan viral, ya. Dia memeluk makanan untuk melindunginya dari disinfektan tadi. Kemudian videonya viral dengan 24.000 penonton dan mendapatkan apresiasi jutaan rupiah. Jadi kira-kira kalau kita kaitkan dengan materi kita pada hari ini, nilai keteladanan apa yang bisa kita ambil? Amanah. Kenapa kamu bilang amanah? Karena dia berusaha
karena dia melakukan tugasnya dengan ya apa yang dilakukannya melindungi makanannya supaya tidak terkena itu tadi ya disinfektan tadi. Oke, nilai keteladanan yang bisa kita ambil ya, sikap tanggung jawab dan amanah ya dalam menjalankan tugas meski dalam situasi yang sulit. Kemudian ini adalah contoh nyata dari penerapan sifat-sifat mulia ya, khususnya sifat wajib Rasul ya, yang mana? Yang amanah ya dalam kehidupan digital modern. Dan alhamdulillah karena sikapnya yang amanah dan tanggung jawab tadi, dia mendapat apresiasi jutaan rupiah dari mana? Dari ya bosnya mungkin ya, bos ojolnya kali ya, dan dari yang menontonnya ya. Kenapa? Karena tanggung jawabnya tadi. Jadi jangan tunggu viral dulu nak. Dalam keadaan apapun ya, kita harus punya sifat-sifat Rasul tadi, amanah ya, jujur ya, karena itu perintah Allah supaya meneladani sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham semuanya? Paham semuanya? Kayaknya ibu aja yang bersemangat, kamu tak bersemangat. Nah, pembagian kelompok ya, karena kamu duduk 3 kelompok, jadi langsung saja ini kelompok 1 ya, kelompok 1 nanti kelompok besarnya. Ini kelompok 2 dan ini kelompok 3. Kemudian sebelum kita mulai pengerjaan tugas, ada pantun pemantik ya yang berkaitan dengan materi kita. Coba siapa yang mau membaca yang nomor 1? Bait 1 siapa? Farel. Silakan Farel. Ya. Ayo. Kaligrafi beralih timbul setiap makanan mengapa Allah Rasul sebagai penulis. Masya Allah. Apa maksudnya tuh? Allah mengutus Rasul sebagai panutan ya, uswatun hasanah. Bagus. Tepuk tangan tuh Farel. Tepuk tangan dengan senyuman yang manis. Kita coba tepuk semangatnya terlebih dahulu. Tepuk semangat. Oke, Ibu bagikan langsung waktu kamu untuk membuat secara sendiri ya, itu hanya 5 menit. Kamu cari sendiri ya, seberapa bisa aja ya, seberapa mampu, gunakan buku-buku atau sumber-sumber buku yang ada. Kemudian 5 menit berpasangan, kemudian 5 menit untuk diskusi kelompok besar, kemudian baru waktunya presentasi per kelompok. Paham anak Ibu? Kurang kuat. Paham anak Ibu? Paham. Oke, kita bagikan terlebih dahulu ya. Dua nih. Oke, nanti ya ketika kamu sudah sampai finishing ya diskusi kelompok besar, maka Ibu mau ditempelkan LKPD-nya yang paling sempurna ya, yang paling bagus. Nanti itu yang akan dipresentasikan di depan. Jadi Ibu langsung tunjuk saja ketua kelompoknya. Kelompok 1 Farhan. Farhan silakan ambil ke depan. Kelompok 2 Nazla. Kelompok 3 Zidan. Ya, nanti ini bahan ya. 5 menit untuk pengerjaan yang sendiri. Silakan. Ya. Yang ada yang kamu bawa ya. Baik, sudah lewat 5 menit. Sekarang boleh didiskusikan dengan teman sebangku. Ya,
Jangan lupa diberi nama ya. Waktunya cuma 5 menit untuk berdiskusi dengan teman atau berpasangan ya. Kalau anak ibu sudah siap berdiskusi sama teman berpasangan, silahkan dirapatkan aja mejanya ya. Silakan diskusi per kelompok besarnya. Ya, silakan. Sambil mempersiapkan bahan untuk presentasinya. Boleh berdiri semuanya, dirapatkan aja mejanya, Nak. Ya. Silakan dipersiapkan bahan untuk presentasinya. Diskusikan dulu yang mana yang paling bagus, disempurnakan, ya. Nanti tempelkan jawaban yang sempurna di kertas karton yang sudah ibu sediakan, kan? Silakan dibuat seni-seni supaya tidak melompong dia ya. Warna apa maunya? Warna apa mau? Serah aja ya. Nih oke, Nafa dibuat di sini. Ayo tinggal tempel. Sudah diskusikan siapa yang paling bagus? Nih udah. Kita persilakan kepada kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibrahim, Lut, Ismail, Isa, Yakub. Poin kedua ada Nabi Ulul Azmi, yaitu ada Nabi Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah kepada kaumnya yang keras kepala, namun hanya sedikit yang beriman dan harus melewati banjir besar. Nabi Ibrahim, ada yang ingin ditanyakan? Sekarang dulu kita minta kelompok 3 komentar penampilan dari kelompok 1. Ini komentar untuk apa ya? Penampilannya. Silakan. Gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zidan dari kelompok 3. Saya akan menyampaikan komentar saya. Menurut saya bagi kelompok 1 presentasinya sudah cukup bagus, Bu. Dan perlu ditingkatkan lagi. Tangan untuk kelompok 1. Pertanyaan Ibu, paham nggak yang disampaikan oleh kelompok 1? Apa judulnya? Tentang urutan nabi-nabi Allah yang wajib untuk kita ketahui. Kemudian di sana juga disampaikan Nabi Ulul Azmi. Apa pengertian Ulul Azmi, Ananda? Ulul Azmi adalah nabi yang diberi, coba tadi sudah disampaikan. Apa? Nabi yang diberi ketabahan yang luar biasa dalam menghadapi cobaan atau tantangan menyebarkan agama Islam. Jadi perlu diteladani kesabaran nabi-nabi Ulul Azmi ini. Oke, ada pertanyaan? Tidak? Ibu rasa sudah cukup jelas ya, sudah cukup sempurna, bagus, alhamdulillah. Silakan ditutup kelompok 1. Bella, kira presentasi dari kelompok kami Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pertanyaannya, kalau ibu tanya, sebutkan nabi-nabi yang termasuk ke dalam Nabi Ulul Azmi, jawabannya sudah bisa dijawab. Alhamdulillah. Kalau ibu tanya, bagaimana solusi atau tantangan yang harus kita lakukan ya sebagai generasi digital, apa yang harus kita lakukan untuk meneladani akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bisa dijawab? Bisa? Apa kira-kira? Berinternet ya, dan bertanggung jawab. 1, periksa pengaturan akun ya, atur privasi media sosial, jangan bagikan kata sandi kepada
siapapun. Ya. Jangan sampai diketahui sama orang-orang lain. Kemudian karena zaman sekarang banyak ya komunitas-komunitas yang tidak berfaedah. Nah, jadi kesimpulan kita hari ini adalah siapa yang bisa menyimpulkan? Nah, silakan. Oke. Menggunakan media sosial dengan bijak untuk hal-hal positif. Nah, Ibu rasa sudah paham ya. Jadi apa yang mesti kita lakukan? Berhati-hati dalam bermedia sosial. Apakah pembelajaran hari ini bermanfaat, anak Ibu? Iya, jadi kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk kedepannya. Ya. Sebelum kita tutup, kita melakukan refleksi terlebih dahulu. Ya, ada dua gambar yang Ibu tampilkan di depan. Yang A, apa judulnya? Tanpa karakter, generasi muda terseret arus digital. Dan yang B, karakter kuat menjadi. Iya, kira-kira apa maksudnya dari gambar tersebut? Yang A, ya, terlihat bingung ya, khawatir. Coba jelaskan sama Ibu yang A, gambar yang A, coba. Ya, kemudian ada di salahnya, ada tulisannya nih apa? Fake ya, maksudnya apa fake tuh? Apa palsu? Maksudnya apa? Nah, kalau tidak bijak atau tidak berkarakter bermedia sosial, maka akan terjerat sama media. Kasus-kasus penipuan, ya. Kemudian kalau sekarang ini apa? Judi online, apa lagi? Pinjaman online, pinjol, kemudian nih, ya. Yang terjadi apa? Nah, terjadi sedih, khawatir, karena apa? Karena terjerat hal-hal yang negatif, ya. Kemudian yang B ya, tampak dia wajahnya ceria, ya. Kenapa? Karena dia karakter kuat menjadi dalam berdunia digital dia memakai moral dan karakter, ya. Dia gunakan untuk menanya kabar, ya, donasi online, ya. Kemudian ini dia best info untuk searching ilmu pengetahuan, ya. Kemudian untuk belajar. Jadi ini pilihan, kamu mau milih yang A atau yang B? Alhamdulillah. Sekarang pertanyaannya, apakah itu generasi digital berkarakter? Siapa yang bisa jawab? Nah, nih, generasi yang mahir menggunakan teknologi digital sambil memiliki akhlak mulia, moral, dan empati. Pertanyaan kedua, pembelajaran hari ini termasuk ke dalam elemen profil pelajar Pancasila yang berapa? 1. Apa tuh yang 1? Bagus. Hanya satu saja, elemen 1 saja. Oke, ini dia. Ya, elemen 1 ya, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian juga elemen 2, berkebinekaan global, dan yang ketiga bernalar kritis. Oke, pembelajaran kita hari ini selesai. Alhamdulillah. Untuk tugas di rumah, tentunya ada tugas. Anda mengerjakan latihan modul halaman 31 ya. Bisa ditandai terlebih dahulu. Kita minggu depan ya, bentuk-bentuk cinta kepada Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pesan Ibu hari ini ya, orang yang beruntung adalah orang yang lebih baik daripada hari ini. Ya, jadi jangan semakin hari akhlak kamu semakin rusak atau buruk. Ya, jadilah orang yang baik dari hari sebelumnya. Kemudian ilmu yang kita dapat hari ini jangan hanya disimpan di kepala. Mana Ibu semuanya? Oke, Ibu tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga berkah. Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.